sampai 16. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya minta tolong soundman boleh naikin low-nya sedikit lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Sampai 16. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya minta tolong soundman boleh naikin low-nya sedikit lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Haleluya. Terima kasih soundman. Yuk yang sudah di sana, Efesus 5 ayat 15 sampai 16 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3. Iya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah apa? Seperti orang bebal, tetapi seperti apa? Orang arif. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Orang benar. Amin. Ayat 16 dikatakan apa? 3. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Sekali lagi saudara, 15 dan 16 sama-sama kita baca. 3. Iya, karena itu perhatikanlah apa? Sesama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti apa? Orang bebal. Sama-sama bilang sama saya, jangan seperti orang jahat. Jangan seperti orang jahat. Tetapi apa? Seperti orang. Sama-sama bilang sama saya, seperti orang benar. Seperti orang Sama-sama benar. bilang sama saya, seperti orang baik. Seperti orang baik. Ayat 16 dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Hari jahat. Kalau saudara hadir kemarin saudara di hari Minggu yang dimana saya khotbah, saya sempat membahas saudara bahwa makin hari dunia makin hari makin jahat. Makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin jahat. Dan saya mau bilang saudara, kabar buruknya bukan cuma dunia yang makin jahat, termasuk orang-orang yang di dalamnya juga makin jahat saudara. Dan memang Alkitab juga sudah bilang saudara, bahwa dunia hari-hari adalah dunia yang jahat saudara. Makanya kita diajarkan untuk apa? Jangan jadi orang jahat. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, dunia makin hari makin jahat, orang-orang di dalamnya juga makin hari makin banyak yang jahat. Kalau saudara lagi ikutin berita, mungkin saudara bisa lihat ada banyak orang hari-hari saudara. Kadang-kadang kita nontonnya aja saudara suka ngeri. Kadang-kadang kita pikir, kok bisa ada orang sejahat itu ya? Kok bisa ada orang semengerikan itu ya? Kemarin saya nonton berita saudara, ada suami istri saudara, cuman gara-gara mohon maaf saudara, anaknya buang kotoran sembarangan saudara, anaknya dianiaya sampai selesai saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ini orang tua kandung tapi tega sampai segitunya. Saya mau bilang saudara, betapa jahatnya kalau kita melihat dari sudut pandang kita saudara. Orang kok bisa sampai seperti itu saudara. Bahkan ada banyak berita, kalau saudara suka ikutin berita, ada banyak orang hari-hari saudara hanya karena harta rela habisi orang lain, hanya karena bicara tentang kedudukan, hanya karena biar dapat jabatan, bahkan mengamankan jabatan. Ada banyak orang lakukan kejahatan yang kadang-kadang saudara kita pikir, Tuhan, kok kenapa orang sampai sejahat itu saudara? Tapi saya mau bilang itulah dunia saudara. Bahkan kalau saudara pernah ikutin berita, ada seorang istri saudara, mohon maaf, sampai bayar orang untuk jebak suami dan lain sebagainya, sampai akhirnya suami selesai. Supaya apa? Bisa kuasai harta suaminya. Saya mau bilang saudara, dunia makin hari makin jahat, orang-orang di dalamnya juga makin hari makin jahat. Betul. Iya kan? Bahkan kadang-kadang sesama orang Kristen jahatnya bukan main. Betul. Iya kan? Iya. Pernah jadi korban orang Kristen yang jahat? Pernah. Sampai pernah, haleluya. Langsung pernah, iya. Pernah jadi korban ya? Pernah jadi pelaku Kristen yang jahat? Enggak. Tidak, Korban. mau ngaku di sini maksudnya Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, iya kan? Iya. Sampai kadang-kadang kita pikir, ini orang kalau sama-sama Kristen, sama-sama kenal firman Tuhan, sama-sama tahu kasih, kok bisa sejahat itu ya? Saya mau bilang saudara, memang orang makin hari makin jahat saudara. Ada jemaat SCB di tempat ini kemarin curhat sama saya, cerita sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, ada orang mau berusaha untuk rebut rumah saya. Salah satunya adalah apa? Ternyata dia jemaat Tiberias, Pak Pendeta. Waduh. Saya sampai bilang sama dia, ayo kita doa sama-sama. Dia ketakutan katanya. Bayangin saudara, sesama orang Kristen aja, bahkan sesama jemaat Tiberias, bayangin saudara, generasi minyak anggur, oil and wine generation saudara. Bisa ada yang jahat saudara, betul kan? Betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dunia makin hari makin jahat.
jahat. Tapi saya mau bilang saudara, pesan firman Tuhan hari ini, tetaplah jadi orang baik, katakan Amin. Tetaplah jadi orang benar, katakan amin. Amin. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kalau saya pikir-pikir Pak Pendeta ya, jadi orang baik di masa kini kayak Pak Pendeta rugi banget ya Pak Pendeta. Saya pikir-pikir Pak Pendeta, kalau saya jadi orang baik Pak Pendeta di masa kini, Pak Pendeta di mana dunia makin hari makin jahat, kayaknya saya rugi banyak. Saya diinjak-injak Pak Pendeta, saya kehilangan banyak kesempatan yang saya lihat kayaknya bagus Pak Pendeta. Saya akhirnya kehilangan banyak jabatan Pak Pendeta. Kalau saya jadi orang benar, kalau saya jadi orang baik, saya mau bilang saudara, itu dari sudut pandang dunia. Saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya jadi orang baik, jadi orang benar, ada kebaikan dari Tuhan yang Tuhan sediakan, katakan amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan, dan itu sama-sama kita akan bahas saudara, supaya apa? Melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya tetap teguh menjadi orang benar, sehingga segala yang terbaik yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang Bilang baik. sama kanan kiri, tetap jadi orang benar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, judul khotbah hari saudara saya beri judul keuntungan orang benar. Sama-sama bilang sama saya, keuntungan orang benar. Orang benar. Amin. So, apa keuntungan bagi orang-orang benar, saudara, yang firman Tuhan sampaikan? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah bicara tentang doanya didengar Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doanya didengar Tuhan. Doanya didengar. Sama-sama bilang sama saya, didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-18 di Alkitab buku saudara. Ada sedikit penyesuaian antara Alkitab buku dan Alkitab elektronik saudara di sini. Kalau Alkitab ini saudara ayat yang ke-18. Boleh munculkan ayatnya yang ke-18 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya, apabila Orang-orang benar itu berseru. maka apa? Apa maka? Dan melepaskan mereka dari segala apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Sama-sama bilang sama saya, berseru-seru. Seru-seru. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Berdoa. Maka apa? Tuhan mendengar dan melepaskan mereka ketika apa? Kesesakannya. Saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa, saya percaya semuanya mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita berdoa, kita punya harapan supaya apa? Tuhan dengar doa kita dan Tuhan jawab doa kita. Saya percaya 99,9% orang yang berdoa mau doanya didengar dan dijawab. Amin. Nggak mungkin saudara dan saya berdoa, apalagi udah sampai kusuk, udah air mata campur ingus jadi satu saudara, terus cuma iseng-iseng aja. Hah? Ya, cuman pengen doa aja. Ya udahlah, Tuhan nggak dengar, Tuhan dengar ya. Cuma pengen doa aja. Sekalian latihan puisi Pak Pendeta. Soalnya ada banyak orang doa kadang-kadang puisinya luar biasa. Tuhan, kasihmu bagaikan rembulan. Haleluya. Saya percaya semuanya mau doanya didengar Tuhan. Amin. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, salah satu kunci supaya doa kita didengar adalah ketika kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, doa didengar Tuhan. Doa didengar Amin. Tuhan. Jadi ketika saya dalam perjalanan, saya renungkan ini saudara, Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Kita dalam dunia pekerjaan aja, suara kita didengar atasan itu senangnya luar biasa, betul ya? Betul. Suara kita didengar atasan kita, sehingga kita ngomong apa dia dengar, diaplikasikan. Saudara, saya mau bilang saudara, itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau suara kita, doa kita didengar Tuhan kita saudara. Amin. Dan saya mau bilang, saya tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau udah tepuk tangan rame-rame, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apalagi didengar Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan tetap jaga hidup dalam kebenaran. Amin. Karena ini akan menghasilkan kuasa dalam doa kita saudara. Amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara. Kita buka Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Saya percaya saudara sering dengar ayat ini saudara. Sama-sama Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa di sana saudara? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 3, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, kejahatan. Kejahatan. Dan yang membuat dia apa?
Menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. sama-sama bilang sama saya, dosa. Amin. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan tidak mendengar doa kita. Doa kita nggak sampai kepada Tuhan ketika ada dosa, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita jaga tangan kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita kudus berkenan di hadapan Tuhan. Doa kita sampai pada Tuhan, doa kita pasti dijawab. Tuhan yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara doanya belum dijawab Tuhan, coba yang pertama evaluasi dulu kehidupan kita. Jangan-jangan kita nggak didengar Tuhan, kita nggak dijawab Tuhan, karena kita nggak mau melepaskan diri kita dari dosa kita, saudara. Saya kalau ada banyak jemaat Tuhan datang dan bilang, Pak Pendeta, kenapa doa saya kok belum dijawab Tuhan? Seringkali saya selalu ingatkan kepada jemaat, seringkali karena kitanya yang membuat doa kita nggak dijawab Tuhan. Betul. Karena banyak orang mau doanya dijawab, tapi dosanya jalan terus. Hello, bahasa Ibraninya boceng li bos. Amin. Ada banyak orang bikin dosa terus, tapi Tuhan jawab doaku. Pakai back sound. Di doa ibuku. Nama. Gak usah, cukup sampai di sini. Memang kalau di sini kalau nyanyi memang nomor 1, mantap sekali. Saima itu udah. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jaga hidup kita benar. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat Besar kuasanya. kuasanya. Jaga hidup kita benar, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa keuntungan orang benar adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Amsal 24 ayat 16 sama-sama. Amsal pasal yang ke-24 ayat 16 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, ya. Sebab 7 kali apa? Kok 7 kali? 24 16. 24 16. Nah, ini 18. Nah, ini dia. 3, ya. Sebab 7 orang terjatuh. namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan apa? Roboh dalam. Bencana. Sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan apa? Nah, hari-hari ini saudara, kadang-kadang kita jadi orang benar saudara seakan-akan lemah. Kadang-kadang kita jadi orang benar seakan-akan nggak berdaya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata manusia, orang jahat hari-hari kayaknya kuatnya luar biasa, betul ya? Kadang-kadang kalau kita lihat orang jahat tuh Pak Pendeta, dia orang jahat Pak Pendeta, dia suka fitnah sana sini, suka menjilat bos, terus sikat sana sini Pak Pendeta. Malah saya lihat Pak Pendeta, dia kayaknya berkuasa di kantor Pak Pendeta. Kayaknya dia bodoh Pak Pendeta. Orang sampai takut sama dia Pak Pendeta, karena dia powernya jadi luar biasa. Sampai apa-apa Pak Pendeta dia ngomong, orang takut Pak Pendeta. Apa-apa dia ngomong, orang dengar karena takut disikat sama dia. Karena dia suka sekali fitnah orang, suka sekali jatuhkan orang. Saya mau bilang saudara, ada saat dimana orang jahat kelihatannya powerful saudara. Betul. Tapi sebenarnya di balik semua itu dia lemahnya bukan main. Betul. Kenapa? Karena di balik semua itu keropos dan gampang dihancurkan. Tapi berbeda dengan orang benar. Orang benar tampak mungkin di depan kayaknya lemah, kayaknya nggak berdaya. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran, kenapa saya bilang dia punya kekuatan? Karena di balik dia ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, makanya begini saudara, orang benar dijatuhkan sama orang. Orang benar kadang-kadang mau difitnah sama orang. Betul. Tapi saya mau bilang saudara, mungkin bisa jatuh, mungkin bisa ngalamin yang namanya penurunan ketika difitnah. Dari tadi yang awalnya manajer jatuh sih jadi karyawan biasa, tapi tidak akan sampai tergeletak. Betul. Amin. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang. Mari Betul. Tuhan angkat lagi, jatuh lagi, Tuhan angkat lagi, jatuh lagi, Tuhan angkat lagi. Ingat Yusuf ya, Yusuf kan di atas, anak yang disayangi ayahnya jatuh, tuh dijual jadi budak karena kejahatan saudara-saudaranya. Tapi nggak sampai tergeletak, udah jadi budak, Tuhan angkat lagi. Tuan rumah di rumah Potifar, difitnah Tante Poti, Turun Tante lagi. Poti difitnah, Tuhan jatuh lagi, tapi nggak sampai tergeletak. Malah abis itu Tuhan angkat setinggi-tingginya saudara. Betul. Dalam hidup kita sebagai orang benar,
Saya mau bilang saudara, orang jahat mau kelihatan kuat, sikat kita, hajar kita. Tapi sebenarnya di balik kita ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya sedikit kesaksian saudara. Dalam perjalanan kehidupan saya, haleluya. Suara sangkakala berbunyi. Kita akan terangkat, siap-siap. Amin. Bikin kaget aja itu orang. Udah jam proyek saudara. Saya mau bilang ya, iya. Ya, memang iblis mau halangi saya mau cerita gitu. Tapi ya dalam perjalanan kehidupan saya ya, saya pernah ngalamin di mana saudara ya. Saya nggak mau jadi orang jahat saudara. Karena saya tahu kalau saya jadi orang jahat bisa jahat banget. Saya nggak mau jadi orang jahat. Karena saya tuh jadi orang, saya nggak mau setengah-setengah saudara. Makanya jadi pendeta saya nggak mau jadi pendeta yang setengah-setengah. Ketika saya jadi orang baik, saya mau 100% jadi orang baik. Amin. Kalau jadi orang jahat kan saya pikir karena kalau saya jadi orang jahat, saya nggak mau setengah-setengah. Lah bisa. Iya kan? Oh iya bisa. Jadi makanya saya nggak mau jadi orang jahat saudara. Oh. Jadi saya, oh Tuhan, aku harus jadi orang baik karena ingat kebaikan Tuhan. Jadi, waduh, disikat dalam hati saya, Tuhan. Apakah bisa saya jadi jahat? Bisa. Ingat, orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Iya. Ada darah Petrus yang mengalir di dalam. Iya. Iya, Cok. Iya, iya. Kalau mau baku habis, mari, Cok. Oh, haleluya, praise the Lord. Oh, atau manhojot. Oh, mari. Sumber air so dekat, mari. Oh, Tuhan Yesus. Tapi kan saya nggak mau, saya bilang, Tuhan, jangan. Tapi jadi orang baik. Dan jujur ya, jadi orang baik. Ada saat dimana saya disikat, diinjak, dihajar saudara sampai Tuhan. Saya sampai doa begini sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Dikit aja Tuhan. Itu tandanya nggak boleh Tuhan. Saya bilang Tuhan. Ya, oh, haleluya. Iya. Jadi orang baik tuh nggak mudah. Kalau kita orang jahat naik lantai atas, woi berhenti dulu bentar. Tapi kan kita orang baik. Jadi kalau kita terima dengan sukacita. Tapi ya pada saat iman, disikat habis, jatuh berkali-kali sampai jatuh. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hebatnya Tuhan kita. Ketika saya ngalamin kejatuhan demi kejatuhan, Tuhan pakai banyak cara yang kadang-kadang di luar dari pikiran saya untuk Tuhan angkat saya, kembalikan saya bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Amin. Saya mau bilang inilah yang terjadi buat kita yang hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan tergoda untuk jadi orang jahat. Kenapa? Karena begini saudara, Alkitab dengan tegas berkata orang jahat akan memakan buahnya. Setiap kita yang menabur kebaikan kita akan berbuah dengan begitu indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh saya undang maju ke depan saudara. Saya teringat satu kalimat yang punya korelasi dengan firman Tuhan begini saudara. Kenapa kita orang baik, orang benar selalu punya kekuatan? Karena Alkitab bilang segala perkara dapat tanggung di dalam Tuhan, dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kita jadi orang jahat, kita nggak punya kekuatan dari Tuhan. Betul. Amin. Amin. Kalau kita orang jahat, jangan harap Tuhan mau tolong kita. Kalau kita jadi orang jahat, jangan harap Tuhan mau bela kita. Betul. Kenapa? Karena pertolongan dan pembelaan Tuhan hanya ada buat orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kabar baiknya, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dalam kebaikannya Tuhan, kita akan melihat segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada kekuatan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa keuntungan orang benar adalah memiliki dan menghasilkan kehidupan. Sama-sama bilang sama, saya memiliki. Sama-sama bilang sama, saya menghasilkan kehidupan. Amin. Ayat terakhir kita, Amsal 11 ayatnya yang ke-30. Amsal 11 ayatnya yang ke-30. Sama-sama kita akan baca saudara. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa yang bijak mengambil hati
Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Hasil orang benar adalah apa? Pohon kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Ketika saya belajar dan saya renungkan ini saudara, ada dua makna. Yang pertama, orang benar menghasilkan kehidupan kekal. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan sampai pada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Makanya orang kalau hidup dalam kebenaran itu tenang. Karena apa? Sorga adalah kepastian buat dia. Tapi mohon maaf, kalau kita hidupnya nggak benar, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bisa hilang daripada kita. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya tentang analogi keselamatan ibarat tali yang Tuhan sudah curahkan dari sorga, ketika pengangkatan terjadi karena kita tidak berpegang pada kebenaran itu, keselamatan itu kita kehilangan. Jadi pastikan tetap jaga hidup dalam kebenaran. Ingatkan keluargamu, rumah tanggamu, jaga hidup dalam kebenaran, supaya kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta di sorga. Dan yang kedua, makna dari pohon kehidupan adalah ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menikmati hasil dari kehidupan itu, saudara. Sama-sama bilang sama saya, menikmati hasil pohon kehidupan. Menikmati hasil pohon kehidupan. Amin. Jadi begini, orang kalau hidup dalam kebenaran, ketika dia menghasilkan sesuatu, ibarat pohon kehidupan itu, saudara. Ini berbeda dengan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, saudara. Karena yang dimaksudkan dalam pohon kehidupan adalah sebuah kehidupan yang indah, yang nyaman, yang manis. Gambaran tentang hidup di bumi seperti di sorga. Dan itu bisa kita raih, bisa kita nikmati ketika kita hidup dalam kebenaran. Artinya begini, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita diberkati. Artinya dalam pekerjaan kita ada hasil di sana. Amin. Dalam usaha kita ada hasil di sana. Dalam apapun yang kita kerjakan ada hasil di sana. Ini bukan bicara tentang jumlahnya besar atau kecil, tetapi yang pasti adalah ketika kita terima, kita bisa menikmati itu. Dan ketika itu ada dalam lumbungnya kita, itu seperti pohon yang akhirnya akan selalu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Kemudian orang-orang di sekeliling kita juga bisa menikmati buah dari pohon kehidupan yang dihasilkan dari apa? Hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mendapatkan hasil dengan kejahatan, tipu sana, tipu sini, sikat sana, sikat sini, dan dia dapat hasil. Mungkin tampaknya hasilnya banyak, tapi saya mau bilang saudara, tidak ada kehidupan di dalamnya. Yang ada adalah apa? Kebinasaan di sana, saudara. Makanya ada banyak orang ketika mendapatkan hasil dengan cara yang jahat, kayaknya mungkin banyak, tapi sementara yang dia akan hasilkan adalah apa? Kekacauan dalam rumah tangganya. Makanya Alkitab bilang, siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan rumah tangganya. Ada banyak orang dapat hasil dengan cara kejahatan, mungkin kelihatannya banyak, tapi ketika dia bawa di rumah, itu seperti racun yang menghancurkan keluarganya. Oh maaf, ada banyak orang dia kasih makan anak-anaknya dengan hasil kotor, saudara. Akhirnya apa? Anak-anaknya banyak hidupnya hancur. Karena apa? Hasilnya kotor, saudara. Lebih baik sedikit dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan, saudara. Jangan pernah izinkan kau bawa hasil yang kotor masuk dalam rumah tanggamu. Karena itu celah iblis untuk menghancurkan lumbungmu. Jadi pastikan apa? Jaga hasil tetap dalam kebenaran. Lebih baik sedikit gak apa-apa. Karena kalau sedikit dalam kebenaran, itu akan seperti pohon yang akhirnya apa, saudara? Ngalamin pertumbuhan, jadi besar, berbuah setiap musim. Sehingga apa, saudara? Dinikmati dengan begitu indah. Bukan cuma untuk dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu juga menikmatinya. Amin. Mungkin terdengar, kayaknya Pak Pendeta, kayaknya sulit Pak Pendeta. Dunia yang sekarang Pak Pendeta makin hari makin jahat. Kalau nggak tipu-tipu dikit Pak Pendeta susah cuan Pak Pendeta. Kalau nggak korupsi dikit seret Pak Pendeta. Malah ada yang
Sekali sikat ratusan triliun. Penjara 6 tahun. Saya rela Pak Pendeta. Gak apa-apa di penjara 6 tahun, keluar kaya raya. Itu dari konsep dunia. Iya. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu hasil yang buruk, percaya itu akan menghancurkan kehidupan. Betul. Ya, ada banyak orang yang saya layani saudara buruk. Ada seorang jemaat, dia cerita kehidupannya hancur. Dia cerita kenapa begitu, karena ternyata papanya dapetin hasil untuk rumah tangga keluarga dengan cara yang jahat. Ada jemaat yang datang, kan namanya jadi pendeta ya, jadi kok makin di sini suaranya makin gak enak ya. Tapi ada jemaat yang kemarin datang sama saya, dia curhat sama saya, dia cerita bahwa suaminya, jadi berkat di rumah tangganya itu syaratnya bukan main, padahal penghasilannya banyak, tapi kayaknya berkatnya syarat banget, padahal suaminya penghasilannya banyak. Kemudian masuk lebih dalam, ternyata suaminya tuh sering ke luar negeri karena jadi admin judul, saudara. Jadi bisnis kongsian, terus mereka bikin apa itu untuk judi online, saudara. Akhirnya apa? Jadi penghalang berkat, penghancur dalam rumah tangga. Dan pastikan kita tetap jadi orang baik. Udah akhir zaman, tetap jadi orang baik. Amin. Tetap jadi orang benar. Kenapa? Karena kalau kita tetap jadi orang baik, jadi orang benar, maka berkat kita itu terhubung dengan berkatnya kerajaan sorga. Lumbung kita terhubung dengan lumbungnya kerajaan sorga. Kabar baiknya, kerajaan sorga nggak pernah kekurangan, nggak pernah resesi. Artinya apa? Lumbung kita diberkati dengan kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Akan ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari berdoa. Firman Tuhan ingatkan hari ini dunia makin hari makin jahat. Tapi firman Tuhan ingatkan setiap kita tetaplah jadi orang baik, tetaplah jadi orang benar. Di mana dunia orang baik penuh dengan kerugian, di mana dunia orang benar penuh dengan kekurangan. Tapi percayalah, ada yang baik yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang pertama, ketika kita jadi orang baik, orang benar, maka mulut kita ada kuasa. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang kedua, ketika kita jadi orang baik, orang benar, maka firman Tuhan ingatkan setiap kita, maka kita punya kekuatan yang luar biasa. Karena tidak untuk sampai selama-lamanya biarkan orang benar itu goyah. Sekalipun kita jatuh berkali-kali, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang setiap kita. Dan ketika kita hidup sebagai orang baik, orang benar, kita akan memiliki dan menghasilkan kehidupan. Hidup kita diberkati Tuhan, bahkan sama seperti pohon kehidupan. Berkat yang kita hasilkan akan berbuah lebat, sehingga keluarga kita dan sekitar kita diberkati Tuhan, menikmati hasil kehidupan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaatmu. Mereka bertahan teguh sebagai orang-orang baik, bertahan teguh sebagai orang-orang benar, sehingga hidup mereka di bumi seperti di surga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan.